Hai, ketemu lagi kita dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang organ pada tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar berasal dari akar lembaga yang dikenal dengan istilah radix. Pada dikotil, akar lembaga terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang. Sedangkan pada monokotil, akar lembaga mati. Kemudian pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran hampir sama sehingga membentuk akar serabut. Fungsi akar untuk menempatkan tubuh tumbuhan pada tanah. Yang kedua, untuk menyimpan cadangan makanan. Ketiga, menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Nah, di sini ada penampang morfologi dari akar. Ini akar tunggang, sedangkan ini akar serabut. Anatomi akar itu pertama tersusun atas epidermis. Ini merupakan lapisan paling luar dari akar. Yang kedua, mengalami modifikasi membentuk rambut akar untuk memperluas permukaan akar. Kemudian bagian berikutnya yaitu korteks. Korteks ini merupakan jaringan pengisi sebagian besar tubuh akar yang terdiri dari sel-sel parenkim. Sel-sel yang ada di lapisan korteks memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai lokasi cadangan makanan kita bisa temukan pada akar wortel. Yang ketiga, bagian berikutnya yaitu endodermis. Ini merupakan lapisan di dalam akar yang memiliki dinding sel yang terdiri dari senyawa kedap air yang disebut dengan suberin, lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Kemudian sel-sel endodermis dapat mengalami penebalan zat gabus pada dindingnya dan membentuk seperti titik-titik yang dinamakan titik Kaspari. Ini adalah anatomi akar. Kita mulai dari rambut akar, kemudian ada epidermis, endodermis, xilem, perisikel yang kuning, floem, kemudian ini adalah korteks ya, ini korteks. Silinder pusat atau stele, bagian terdalam dari akar, kemudian terdiri dari berbagai macam jaringan, yaitu perisikel atau perikambium. Kemudian akar cabang terbentuk dari pertumbuhan perisikel ke arah luar. Berkas pembuluh atau terdiri dari xilem dengan floem. Pada dikotil, di antara xilem dengan floem terdapat jaringan kambium, sedangkan pada monokotil tidak ditemukan adanya kambium. Yang kelima yaitu empelur, letaknya paling dalam atau di antara berkas pembuluh angkut, terdiri dari jaringan parenkim. Nah, ini adalah akar monokotil dengan akar dikotil. Nampak jelas ya bagaimana anatomi dari kedua akar ini. Organ berikutnya yaitu batang. Batang dikotil terdiri dari pertama epidermis, terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antar sel. Fungsi epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya. Pada batang yang mengalami pertemuan sekunder, lapisan epidermis digantikan oleh lapisan gabus yang dibentuk dari kambium gabus. Bagian kedua yaitu korteks, disebut juga kulit pertama, terdiri dari beberapa lapis sel yang dekat dengan lapisan epidermis, tersusun atas jaringan kolenkim, makin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga yaitu stele atau silinder pusat. Ini merupakan lapisan terdalam dari batang. Lapisan terluar dari stele disebut kambium. Antara xilem dan floem terdapat kambium intrafasikular. Sambil perhatikan gambar ya. Ini dia kan sebenarnya ini kambium intrafasikular. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, jaringan parenkim yang terdapat di antara berkas pembuluh angkut juga berubah menjadi kambium yang disebut dengan kambium interfasikular. Yang mana interfasikular ini dia ya. Keduanya dapat mengadakan pertumbuhan sekunder yang mengakibatkan bertambah besarnya diameter batang. Nah, inilah kambium interfasikular dengan kambium intrafasikular. Inilah yang menyebabkan batang pada dikotil itu bisa membesar. Kenapa? Pertumbuhan sekunder, bertambahnya jaringan kambium ini sehingga batang juga akan semakin besar atau makin melebar. Batang monokotil terdiri dari yang pertama yaitu epidermis, merupakan lapisan satu sel. Kemudian batas antara korteks dengan stele umumnya tidak jelas.
Pada stele monokotil terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup. Artinya, di antara xilem dan phloem tidak ditemukan kambium. Tidak adanya kambium pada monokotil menyebabkan batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar. Dengan perkataan lain, tidak terjadi pertumbuhan menebal sekunder. Meskipun demikian, ada beberapa kotil yang dapat mengadakan pertumbuhan menebal sekunder, misalnya pada pohon hanjuang, kemudian pohon nanas seberang ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tumbuhan monokotil yang mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu pohon hanjuang. Ini dia, saya yakin kita pernah melihat ini ya. Organ berikutnya daun. Morfologi daun. Pada umumnya daun berwarna hijau karena terdapat klorofil. Bagian-bagian daun antara lain helaian daun disebut dengan lamina, tangkai daun petiolus. Pada umumnya tumbuhan dikotil memiliki tulang daun menyirip dan menjari. Ini kalau menyirip kita dapat temukan pada mangga, jambu, dan rambutan. Sementara kalau menjari dapat kita temukan pada daun pepaya, jarak, dan ketela pohon. Tumbuhan monokotil memiliki tulang daun sejajar dan melengkung. Tulang daun sejajar contohnya pada tebu. Kemudian melengkung kita temukan pada sirih dan genjer. Berdasarkan jumlah helaian daunnya terdiri atas daun tunggal dan daun menjemuk. Daun tunggal yaitu daun yang memiliki satu helai daun di setiap tangkainya. Kalau daun menjemuk, daun yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya. Fungsi daun yang pertama fotosintesis, respirasi, transpirasi, alat reproduksi vegetatif, dan sumber vitamin dan obat. Anatomi daun atau struktur dalam daun. Yang pertama yaitu epidermis, merupakan lapisan terluar ya, bagian daun atas dan bawah. Terdiri dari satu lapis sel yang tidak memiliki ruang antar sel. Fungsi untuk melindungi bagian atas maupun bawah daun, untuk mencegah penguapan air yang berlebihan. Umumnya memiliki lapisan lilin atau rambut-rambut halus. Di antara sel-sel epidermis terdapat stomata, berfungsi sebagai pertukaran gas. Stomata umumnya terdapat pada bagian bawah daun, tetapi letak stomata tumbuhan air terdapat di bagian atas daun. Bagian berikutnya yaitu mesofil atau jaringan dasar, terdiri dari parenkim palisade, adalah kumpulan sel-sel berbentuk silindris, tegak, tersusun rapat, dan mengandung kloroplas. Terdapat di bawah epidermis, tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian jaringan bunga karang atau spons adalah jaringan yang bentuknya tidak teratur dan ada ruang antar sel. Jaringan yang tidak rapat ini berfungsi untuk menampung CO2 untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, berkas pembuluh angkut atau yang berupa xilem dengan phloem terdapat di dalam tulang-tulang daun. Kemudian merupakan lanjutan dari sistem jaringan pembuluh angkut batang atau cabang dan pembuluh angkut akar. Nah, ini adalah anatomi dari daun. Kita mulai dari ada kutikula, epidermis atas, epidermis bawah. Kemudian ini jaringan palisade atau jaringan tiang ya. Dia tersusun rapat, tidak ada celah. Kemudian selubung sel, ini ada berkas pengangkut xilem dengan phloem. Nah, yang mana spons? Ini dia spons. Ini ada celah. Kemudian ini stomata. Ya, itulah penampang anatomi daun. Yang terakhir yaitu bunga. Struktur bunga. Bagian-bagian utama dari bunga adalah kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik, dan bakal buah. Bunga yang mempunyai bagian tersebut dinamakan bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak mempunyai satu atau lebih bagian-bagian bunga dinamakan bunga tidak lengkap. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan sebagai alat perhiasan. Nah, ini ada struktur dari bunga ya, kepala sari, ini tangkai sari, ini untuk alat reproduksi jantan pada bunga. Kemudian kepala putik, tangkai putik. Kemudian ini bakal buah, di dalam bakal buah ada bakal biji. Ini untuk alat perkembangbiakan betina pada bunga. Kemudian ini ada tangkai bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Nah, itulah pembahasan kita kali ini tentang organ pada tumbuhan.
ya.